Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas mengenai 10 soal fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, soal yang pertama, meskipun di sini penomoran soalnya dari nomor 76, ini merupakan soal fungsi komposisi ya. Di soal menyediakan informasi bahwa ada fungsi f senilai 3x plus 1, fungsi g senilai 2x min 3. Kemudian yang ditanya fungsi G bundaran F, maka penulisannya bakal kita tulis menjadi fungsi luarnya itu G, fungsi dalamnya F. Nah, kita input nilainya satu demi satu. Yang diproses terlebih dahulu itu fungsi yang dalam dulu. Karena fungsi yang dalamnya itu fungsi F, maka nilai F kita proses terlebih dahulu. Nilai F tadi berapa? 3x plus 1. Kemudian kan bentuknya akan berubah. Jadi fungsi G yang inputnya itu fungsi F, yakni 3x plus 1. Kemudian 3x plus 1 ini akan kita proses ke fungsi G. Gimana prosesnya? Gini. Jadi kan format si fungsi G itu 2x min 1. Nah, variabel X di G ini akan di input oleh nilai dari fungsi F, yakni 2x plus 1. Sehingga bentuknya menjadi 2 dalam kurung 3x plus 1 min 3. Kemudian kita kali ke dalam 6x plus 2 min 3. Nah, ketemu deh hasilnya 6x min 1. Next soal berikutnya ini masih sama, yang ditanyakan fungsi komposisi di mana f bundaran G itu nilainya apa. Nah, maka bentuk penulisannya kita akan tulis kembali. Jadi fungsi terluarnya itu f, fungsi yang di dalamnya itu G. Fungsi G kita input, nilai dari fungsi G itu kan 2x per 3x plus 1, sehingga setiap variabel ketika kita input ke fungsi f yang ada di depannya, maka akan menggantikan setiap variabel x yang ada di fungsi f, sehingga bentuknya menjadi 3 dalam kurung fungsi g per 2 dalam kurung fungsi g dikurangi 1. Nah, ini kan bentuknya pecahan. Di bagian pembilang kita tinggal kali ke atas saja. 3 kita kali ke 2x jadi 6x per 3x plus 1. Nah, di bagian penyebut sama, kita lakukan yang sama. 2 dikali ke 2x jadi 4x, namun karena penyebutnya berbeda, sehingga 3x plus 1 kita kali ke min 1. Jadi 4x min 3x min 1 per 3x plus 1. Nah, kalau kita perhatikan, penyebut dari pecahan utamanya itu sama ya. Sama-sama punya 3x plus 1, sehingga kita dapat saling coret. Nah, yang tersisa kita turunkan yakni 6x per x min 1. Ini dia jawabannya. Next soal selanjutnya, di sini ada 2 fungsi komposisi yang ditanya, kemudian ditanya perkaliannya akan menghasilkan apa. Nah, kita tulis ulang. Format yang ditanya itu kan ada fungsi f bundaran g dikali dengan fungsi g bundaran f. Nah, kita kerjakan satu persatu. Ketika fungsi f bundaran g, maka inputnya itu fungsi g. Nah, fungsi g itu kan x plus 2. X plus 2 diinputkan ke fungsi f, maka setiap variabel f akan digantikan dengan x plus 2, sehingga x plus 2 min 2. Nah, itu baru fungsi f bundaran g. Kemudian fungsi g bundaran f kita lakukan hal yang sama, sehingga menghasilkan nilai sebagai berikut. Di fungsi f bundaran g akan menghasilkan x plus 2 min 2, sedangkan di fungsi komposisi g bundaran f menghasilkan x min 2 plus 2. Karena 2 min 2 min 2 plus 2 saling menghilangkan, sehingga yang tersisa dari perkaliannya itu x dikali x, maka menghasilkan x kuadrat. Itu jawabannya. Nah, ini kita juga sama, yang ditanya fungsi komposisinya. Fungsi komposisi dari f bundaran g yang sudah ada nilai konstantanya 9. Maka kita lakukan hal yang sama. Fungsi terluarnya kita tulis f, fungsi yang dalamnya itu fungsi g. Namun g-nya itu sudah punya nilai variabel x-nya senilai 9, sehingga setiap variabel x kita ganti dengan 9 di fungsi yang dalamnya fungsi g. Sehingga kita tulis fungsi terluar f yang di dalamnya akar dari 9 plus 2. Nah, kita proses nilainya, akar dari 9 kan 3, sehingga 3 plus 2 hasilnya 5.
proses fungsi G sudah selesai di 5, kemudian nilai 5 ini kita input ke fungsi F. Nah, maka setiap variabel X dari fungsi F kita akan gantikan dengan 5. Maka bentuknya menjadi 2 dikali 5 kuadrat minus 3 dikali 5 plus 1, sehingga menghasilkan nilai 50 dikurangi 15 plus 1. 50 dikurangi 14 sama dengan 36. Nah, ini soalnya masih sama fungsi komposisi, cuma di ruas kiri dan kanan ada fungsi komposisi yang harus kita cari. Maka kita cari ya satu-satu. Di ruas kiri itu ada fungsi komposisi F bundaran G yang punya nilai inputnya 2. Maka kita lakukan hal yang sama seperti soal sebelumnya. Fungsi F itu fungsi terluar, fungsi terdalamnya itu G dengan input X-nya 2. Nah, kalau di ruas kanan itu ada fungsi komposisi G bundaran F dengan input nilainya itu min 2, sehingga fungsi terluarnya itu G, fungsi yang dalamnya itu fungsi F dengan nilai input min 2. Kemudian kita ikutkan sebagaimana format fungsinya. Di ruas kiri fungsi F, kita proses fungsi dalamnya dulu fungsi G ya, dengan input nilainya itu 2. Sehingga hasil dari proses fungsi G itu menghasilkan nilai 1. Nah, kalau di ruas kanan, fungsi terluarnya G, nah fungsi yang di dalamnya itu kan fungsi F yang punya input nilai min 2, hasil dari prosesnya itu 4 min 2n. Kemudian, dari hasil input yang sudah diproses tersebut masukkan ke fungsi yang di depannya. Kalau yang di kiri itu nilai 1 kita input ke fungsi F, sehingga jadi 1 kuadrat plus N dikali 1. Kalau yang di ruas kanan, fungsi yang sudah diproses itu kan 4 min 2N, kita masukkan ke fungsi G, sehingga formatnya jadi 2 dikali 4 min 2N kali ke dalam ya, dikurangi 3. Sehingga menghasilkan di ruas kiri 1 plus N sama dengan 8 min 4 N min 3. Kita proses aja, dapat nilai N-nya yakni 4/5. Kemudian yang ditanya itu kan bukan itu ya, yang ditanyanya itu kan 5N-nya berapa, sehingga 5N sama dengan 5 dikali nilai N-nya kan 4/5, sama-sama punya pembilang dan penyebut 5 sehingga bisa saling coret, dan hasil akhirnya adalah 4. Nah, soal berikutnya ini sudah masuk ke fungsi inverse ya. Di sini di soal memberi informasi fungsi F-nya itu senilai 3x min 1, kemudian yang ditanya F inverse dari input X-nya berapa. Nah, hal yang pertama kita lakukan kalau mau cari inverse, kita tulis ulang soalnya. Fx kita jadikan sama dengan Y ya. Jadi Y sama dengan 3x min 1. Kemudian kita cari dalam bentuk X sama dengan. Maka 3x karena dia positif, dia tidak berpindah, yang pindah itu pasti min 1. Min 1 kalau berpindah maka berubah tanda jadi plus 1. Y tetap ya, jadi 3x sama dengan Y plus 1. Karena kita mau cari X sama dengan, sehingga 3-nya bakal kita bagi ke ruas kanan. Jadi X sama dengan Y plus 1/3. Nah, kalau bentuknya sudah dalam bentuk X sama dengan, maka inilah bentuk inverse dari fungsi tersebut. Sehingga langsung aja kita masukkan F dari inverse Y sama dengan Y plus 1/3. Tapi yang ditanya soal itu ketika input dari inverse-nya itu X. Sehingga M inverse dari input X sama dengan setiap variabel Y digantikan oleh X plus 1/3. Itulah hasilnya. Oke, ini soalnya masih fungsi inverse, namun dalam bentuk pecahan. Maka masih sama, kita lakukan hal yang sama. Fungsi fx-nya kita buat sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 2x plus 1/x min 2. Nah, kita akan buat dalam bentuk X sama dengan, sehingga kali silang ke ruas kiri ya. Y kali ke dalam X min 2 itu kena semua jadinya ya. Jadi XY min 2 Y sama dengan 2x plus 1. Nah, kumpulkan yang punya variabel X di ruas kiri. Di ruas kiri yang punya variabel X itu kan si Y ya. Kalau di ruas kanan yang punya variabel X itu si 2. 2 kalau pindah ke kiri jadi minus. Sehingga kita kumpulkan dalam satu ruas, Y min 2 dalam kurung yang punya variabel X sama dengan, nah, min 2Y ini pindah ke kanan. Yang tadinya punya tanda negatif jadi punya tanda positif. Jadi 1 plus 2Y. Sehingga didapatkan nilai X-nya sama dengan
1 plus 2Y per Y min 2. Maka ketika sudah dalam bentuk X sama dengan, inilah fungsi inverse-nya. Jadi kita tulis kembali, F inverse dari fungsi Y sama dengan 2Y plus 1 per Y min 2. Tapi yang diminta di soal adalah inverse fungsi dari yang inputnya 7. Sehingga setiap variabel Y di sini kita gantikan inputnya jadi 7. Jadi fungsi inverse dari 7 sama dengan 2 dikali 7 plus 1 per 7 min 2. Kita proses, hasilnya jadi 15 per 5. Maka hasil akhirnya adalah 3. Oke, masih di soal fungsi inverse, cuma bedanya di sini nanti ada nilai yang akar ya, variabel X-nya. Tahapannya masih sama, kita buat fungsi fx-nya sama dengan Y. Jadi, Y sama dengan min X plus akar X. Nah, kita buat dalam bentuk X sama dengan ya, sehingga variabel akar dari X itu pindah ke tetap ya, tidak berpindah. Yang pindah itu min 1 pindah, maka tandanya berubah jadi positif, sehingga kita bisa tuliskan akar X sama dengan Y plus 1. Karena di ruas kiri X-nya masih akar, untuk menghilangkan akar maka kita kuadratkan kedua ruasnya, sehingga jadi X sama dengan dalam kurung Y plus 1 kuadrat. Nah, inilah kalau sudah dalam bentuk X sama dengan, maka ini bentuk fungsi inverse-nya. Kita bisa tulis F inverse dari fungsi Y sama dengan dalam kurung Y plus 1 kuadrat. Namun yang ditanyakan soal itu ketika inputnya sudah dirubah jadi min 3. Maka kita masukkan inputnya min 3, jadilah min 3 plus 1 kuadrat. Jadi min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat hasilnya 4. Oke, ini masih fungsi inverse juga soalnya. Kita lakukan hal yang sama, cuma bedanya di soal ngasih tahu fungsi inverse-nya, terus fungsi aslinya itu berapa. Maka stepnya masih sama ya, seperti kita mencari inverse-nya. Nanti fungsi dari F inverse X-nya kita buat Y sama dengan 3X min 6. Kemudian kita akan mencari X sama dengannya berapa. Nah, karena min 6 ini dia berpindah, jadi positif 6. Jadi 3X sama dengan Y plus 6. Nilai X sama dengannya berapa? X sama dengan Y plus 6 per 3. Nah, kalau udah dalam bentuk X sama dengan, maka ini fungsi aslinya. Maka fungsi asli dari fungsi F adalah fungsi F Y sama dengan Y plus 6 per 3. Tapi di soal mintanya inputnya 0, maka kita input nilai nolnya jadi 0 plus 6 per 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Maaf, di sini salah tulis. Harusnya 6 bagi 3, 2. 2 ya nilainya ya. Oke, ini soal yang terakhir. Masih tentang fungsi inverse, sama stepnya. Kita bakal cari bentuk Y sama dengannya dulu. Berarti fungsi fx kita ganti jadi Y sama dengan dalam kurung 3 plus X kuadrat plus 5. Nah, kita bakal proses fungsi Y sama dengan ini agar menjadi X sama dengan. Maka plus 5 kita pindahkan jadi min 5. Y min 5 sama dengan 3 plus X kuadrat. Karena 3 plus X-nya kuadrat, kita kan pengen dalam bentuk X sama dengan nih. Jadi kita akarkan kedua ruasnya jadi 3 plus X sama dengan plus minus akar dari Y min 5. Kemudian bentuk X sama dengannya, X sama dengan min 3 plus minus akar dari Y min 5. Nah, kalau udah dalam bentuk X sama dengan, maka inilah fungsi inverse-nya. Maka fungsi inverse-nya itu F inverse dari fungsi Y sama dengan min 3 plus minus akar dari Y min 5. Karena yang di soal ditanyakan inputnya sudah dirubah jadi 21, maka kita proses ya. Setiap variabel Y-nya kita masukkan, kita ganti dengan 21. Karena di sini plus minus, kita cari satu-satu. Cari ketika plus dulu. Min 3 plus akar 21 min 5. Jadi min 3 plus akar dari 21 min 5 itu kan akar 16. Akar 16 itu 4. Min 3 plus 4 sama dengan 1. Nah, ini opsi jawaban pertama. Opsi jawaban keduanya atau ketika negatif ya. Min 3 min dari akar 21 min 5 kan akar 16. Jadi min 3 akar dari 16 itu 4. Jadi min 3 min 4 sama dengan min 7. Nah, di opsi jawaban kan tidak tersedia min 7, sehingga kita ambil yang positif, yakni yang outputnya 1. Maka jawabannya adalah B. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan kalian semakin paham mengenai konsep fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya.